Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit terkait sampling distribution, yang lebih tepatnya terkait with or without replacement. Nah, ini kalau sampling dengan pengembalian gitu ya, artinya itu setelah kita memilih, kita kembalikan, maka ada peluang sama barang yang dikembalikan itu terpilih kembali. Sedangkan sampling without replacement artinya sekali kita memilih, setelah itu kita tidak dapat memilihnya lagi gitu. Jadi secara kasar, banyaknya sampling ketika memilih dengan sampling with a replacement itu, kalau dengan with replacement artinya kalau kita punya, berdasarkan contoh soal yang di bawah ini, ada administrative assistant gitu ya, ada An, Bob, Carla, Dave yang disimbolkan masing-masing dengan banyaknya errornya 3, 2, 1, 4. Berarti kan di sini N besar itu kita ada 4 gitu ya. Misalkan kita ingin memilih sampling with replacement dengan N kecilnya, ukuran sampelnya ada 2. Berarti jika kita with replacement dengan pengembalian, maka itu banyaknya sampel yang akan keluar akan sebanyak 4 pangkat 2. Ini ada 16. Nah, bedanya dengan without replacement, ini artinya kita melakukan kombinasi untuk mencari banyaknya sampel yang akan muncul without replacement, yaitu 4 kombinasi 2. Jadi 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, berarti ini menghasilkan 12 dibagi 2, akan ada muncul sebanyak 6 sampel without a replacement gitu. Nah, ini contoh sampling dari soal tadi dengan replacement. Nah, berarti di sini kita punya 16 jumlah sampel. Kan tadi kita punya N sebanyak 4 dengan ukuran N di sini 2 gitu ya, ini pengambilannya 22. Berarti kita punya total ukuran sampelnya adalah 4 pangkat 2, yaitu 16. Gitu. Dimana keluarannya kayak gini. 33, 32, 31, 34, lalu 23, 22, 21, 24, 13, 12, 11, 14, 43, 42, 41, 44. Jadi setiap keluaran dipasangkan dengan keluaran yang lainnya, dan bisa terjadi keluaran yang satu dapat muncul di keluaran berikutnya. Nah, lalu ini sampling without replacement. Nah, kalau without replacement berarti kita akan menghasilkan nih jumlah sampel gitu ya. Jumlah sampel sebanyak 4 kombinasi 2 dengan masih ukuran N-nya 2 gitu ya. Jadi 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, nih kita temuin tadi 6 ya. Nah, jadi contoh keluarannya apa? Jadi bisa kita dapat 3,2, 3,1, 3,4, habis itu 2,1, 2,4, habis itu 1,4. Nah, ini contoh keluaran dari sampling without replacement. Artinya di sini kalau kita mau tulis administrative assistant-nya, berarti di sini An, Bob, di sini An, Charla, di sini An, Dave, habis itu 21 Bob, Carla, 24 Bob, Dave gitu ya. Satu lagi An dan Dave. Nah, kita tulis lagi di sini rataan samplingnya. Berarti di sini 5 bagi 2, berarti ada 5,5, 4, 2, 12 bagi 2, 6, 3 bagi 2, 1,5, 6 dibagi 2, 3, 1 tambah 4, 5 dibagi 2, 2,5. Nah, dimana ini nanti akan menghasilkan nilai rataan dari sampling yang sama dengan ketika kita melakukan sampling with replacement, itu 2,5. Karena kita tahu kalau untuk rataan itu kan ketika didekati sampling dengan distribusi sampling menghasilkan nilai yang
unbiased, artinya nilai rataannya akan selalu sama dengan rataan populasinya. Nah, berikut kita akan kerjakan contoh soal ini. Diketahui data yang merepresentasikan banyaknya absen per tahun dari suatu populasi 6 karyawan di suatu perusahaan kecil, yaitu 1, 3, 6, 7, 9, 10. Asumsikan bahwa kita memilih without sampel, without replacement, tanpa pengembalian. Nah, ingat ya, kalau tanpa pengembalian artinya kita mempunyai jumlah sampel yang nantinya akan keluar sebanyak ini kan n besarnya berarti ini berarti 6 ya. Berarti kombinasi nanti 6 kombinasi tergantung ukuran sampelnya. Nah, di A itu dituliskan dengan ukuran sampelnya n-nya 2. 6 kombinasi 2 berarti 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, berarti ini akan menghasilkan 6 dikali 5 per 2 ya. Nah, akan ada 15 sampel gitu. Dan bangun distribusi sampling dari rataannya. Hitung rataan dari seluruh sampel min dan hitung juga rataan populasi. Nah, kalau rataan populasi apakah mereka sama? Terus rataan populasi kan disimbolkan dengan mu ya. Itu dengan menjumlahkan 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 bagi sebanyak 6 ya. Ini akan menghasilkan nilai berarti ini 10, 17 ya ditambah 19. 6 ya rataannya. Oke, kita akan bangun sampel without replacement. Di sini kita tuliskan sampel without replacement dengan n sama dengan 2 ya tadi. Oke. Terus kita punya datanya apa aja? 1, 3, 6, 7, 9, 10. 1, 3, 6, 7, 9, 10 ya. Oke, karena tanpa pengembalian berarti keluaran yang mungkin sampel outputnya apa aja? Ada sebanyak 15 ya. Berarti yang pertama 1, 3, 1, 6, 1, 7, 1, 9, 1, 10. Habis itu 3, 6, 3, 7, 3, 9, 3, 10. Lalu ada 6, 7, 6, 9, 6, 10, ada 7, 9, 7, 10. 14, 13, 14, 6, 7, 6, 9, 6, 10, 3, 6, 3, 7, 3, 9, 3, 10, 7, 9, 7, 10. Oh ya, satu lagi 9, 10 ya. Yang terakhir keluarnya 9, 10. Lalu kita ini sampel outputnya gitu ya. Ini sampel output, sebelahnya sampel minnya. Nah, berarti di sini kita punya 2 ya. 7, 3,5, 8, 4, berarti di sini 5, 5,5, 9 dibagi 2, 4,5, 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2, 6, 13 bagi 2, 6,5, 13 bagi 2, 6,5, 15 dibagi 2, 7,5, 16 bagi 2, 8, 16 dibagi 2, ini 8 ya, 17, 8,5, dan di sini 18 dibagi 2 ada 19 dibagi 2 ada
9,5. Oke. Nah, cara ngitung rataannya gimana? Sampel rataan berarti kan mu x bar seluruhnya dijumlahin 2 ditambah 3,5 tambah 5 ditambah 5,5 ditambah 4,5 5 ditambah 6 ditambah 6,5 ditambah 6,5 ditambah 7,5 tambah 8 ditambah 8 ditambah 8,5 ditambah 9,5. Nah, ini semuanya dibagi total 10,15. Ini kalau dihitung semuanya hasilnya 6. Karena sekali lagi sampel distribusi sampel rataan itu dia unbiased sifatnya. Jadi rataan dari sampelnya akan menghasilkan nilai yang sama dengan rataan populasinya. Lalu lanjut, itu yang A sudah terjawab ya, jawabannya sama. Ulangi proses untuk ukuran N sama dengan 3, masih without replacement. Oke, jadi kita punya sampling masih without replace dengan N sama dengan 3 ya. N nya kita punya 6, berarti jumlah sampel yang keluar 6 kombinasi 3, 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Ini 654 ya, dibagi 3 faktorial kan 3 dikali 2. Coret akan menghasilkan 20 sampel. Terus kita tulis. Kan ini ada 1, 3, 6, 7, 9, 10 ya datanya. Ada 1, 3, 6, 7, 9, 10. Oke, kita tulis sampel outputnya. Berarti akan ada 1,3,6 untuk nomor 1. Nomor 2 137. Nomor 3 139. Lalu yang keempat ada 1,310. Oke, lanjut yang kelima ada 167 ya. Keenam ada 169. Lalu 1,610. Lalu pindah ke 3,67. Lalu pindah ke 3,69. Data ke 10 ada 3,610. Lalu 3,79. Lalu 3,710. Lalu 13 ada 6,79. Lalu ada 6,910. Lalu ada 7,910. Coba berarti 5 lagi mana? 136, 137, 139, 1310. Habis itu ada 167, 169, 1610. Nah, yang di satu ini masih belum ya. Berarti ini sambungan. Ini harusnya sebelum ketiga. Berarti masih ada 1,7,9. 17 nya ada 1,7,10. Terus 18 nya ada 1,9,10. Oke, habis itu ada 3,67, 3,69, 3,610, 3,79, 3,710, 6,79, 6,710. Nah, di sini juga ya, 6,79, 6,710 di sini. Harusnya 6,710 dulu. Terus yang ke-20
3, 7, 10. Oh ya, di sini ada yang ke skip 3, 9, 10 ya. Di sini. Oke, nah ini kita punya ada 20 jumlah sampel without replacement. Nah, untuk mencari rataan samplingnya lagi dengan N sama dengan 3, sama kayak tadi. Ini kita rata-ratakan gitu ya. Ini dirata-ratakan, berarti di sini 9. 1 10 dibagi 3 ada 3,3. 10 11 dibagi 3 3,33 lagi. Nah, sampai terakhir, sehingga dengan proses yang sama ini dibagi 20 akan menghasilkan nilai 6 sama dengan 6. Oke. Sekali lagi, rataan dari sampling distribusi akan menghasilkan nilai rata-rata yang sama dengan populasinya. Terus bandingkan bentuk sampling distribusi rataannya A dan B, lalu mana yang memiliki variabilitas yang lebih kecil dan kenapa. Nah, untuk ini kita bikin untuk N sama dengan 3 distribusi frekuensinya ya. Nah, ini N sama dengan 2 lah. Sehingga di sini kita dapatkan ini nilai 0 sampai 1 frekuensi berapa, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 6 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai 9, dan 9 sampai 10. Nah, nilai rataannya tuh ada banyaknya tuh berapa? Kita lihat di frekuensi di N sama dengan 2, nilai 0 sampai 1 kan sampelmennya nggak ada ya. 0 berarti di sini. Nah, dari 1 sampai 2, sini 1, masuk 1, tulis 1, lalu 2 dan 3, ya, dari 2 sampai 3 0 gitu, 0 ya. 3 sampai 4 ada 2, dari 4 sampai 5 1, 2, 3. Habis itu dari 5 sampai 6, 5 nya nggak dihitung masuk karena masuk yang sebelumnya. 1 ya. Habis itu dari nilai 6 sampai 7 ada 1, 2, 3, 7 sampai 8, 1, 2, 3, 3 lagi, 8 sampai 9 ada 1, 9 sampai 11. Oke. Jadi kalau kita punya untuk gambaran gitu ya, ini nilai, ini tuhnya misalkan dari ini 0, itu 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, maksimum ke 3. Nah, dari 1 sampai 2 ini kan nilainya 1 segini ya, yang biru. 2, 3, 0, 3, 4 nilainya 2 kayak gini. Nah, habis itu 4, 5 nilainya 3 kayak gini. 5, 6, 1, 6, 7, 3, terus 7, 8 juga 3 ya, kayak gini. 8, 9, 1, 1. Ini
kalau ibarat kalau mau bikin distribusi itu kayak gini, ibaratnya gitu. Nah, di 6, 7 di sini 2 ya. Ini dihapus. Kira-kira gini. Nah, untuk distribusi frekuensinya ya, frekuensi sampling without replacement tadi dengan n sama dengan 3, copy aja. Nah, ini diperoleh nilai kayak gini dari tadi. Yang kayak tadi kita hitung lagi, lalu kita gambarkan, kita coba digambar di kurva yang sama gitu agar terlihat. Nanti kan di sini 01-nya 00, 12-nya 00, 12-nya 00, habis itu 23-nya 0, dia baru mulai di 34-nya 2 sama ya. Di sini 34-nya 2. Lalu di 45-nya 3. 45-3. Lalu di 5 sampai 6-nya 6. Kira-kira 6 di sini. Ini kayak gini, terus 6 sampai 7-nya ada 4. Sini ya kira-kira. Terus 7-8-nya 3. Oke. 8-9-nya 2. Terus 9-10-nya 0. Nah, dari bentuk ini kita bisa memperoleh bentuk distribusi lagi ya. Kira-kira ini yang lebih kurus bentuknya. Secara tidak langsung variansi n ini untuk yang warna merah untuk n sama dengan 3, variansi yang untuk ini lebih kecil gitu ya dibandingkan yang biru. Ini untuk N2, ini untuk N3. Oke, kesimpulannya semakin besar N maka semakin kecil nilai variabilitasnya atau nilai variasinya, variasi samplingnya gitu. Oke, cukup dulu untuk pembahasan contoh soal sampling distribusi with and without replacement.